قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأسراره في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كتاب العزيز شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كره بدخول رمضان حرم الله جسده على النيران. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan di malam hari ini karena kita sebentar lagi kurang, insyaallah kurang 14 hari lagi akan memasuki bulan Ramadan. Maka yang kita bahas adalah tentang masalah keilmuan tentang bulan Ramadan. Yang mestinya malam ini adalah sorry karena beliau masih ada rapat di pondok, maka digantikan pada saya. Kebetulan saya juga ada bawa kitab yang kitabnya ini dia kepada Sahibul Bait. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan adalah bulan yang mana di dalamnya diturunkan Al-Quran. Turunnya Al-Quran ini adalah sebagai petunjuk bagi manusia dan menerangkan kepada mereka antara barang yang hak dan antara barang yang batil. Dengan turunnya Al-Quran di dalam bulan Ramadan yang tepatnya pada tanggal 17 Ramadan yang sering kita peringati dengan adanya nuzul Quran di masjid-masjid, itu bertepatan dengan perang Badar juga. Di dalam bulan Ramadan juga perang Badar itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran ini di bulan Ramadan, menunjukkan bahwa Ramadan ini adalah bulan yang sangat agung, bulan yang sangat dimuliakan, dan khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Ini adalah hadiah yang terbesar, seperti dalam sabda Nabi Muhammad SAW, Fadlu Ramadan ala sa'ir suhur kafadli ala sa'irin anbiya. Dikatakan dalam hadis bahwa bulan Ramadan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain adalah seperti keutamaannya aku dibandingkan dengan para nabi yang lain. Disabdakan lagi dalam di bulan Ramadan itu seperti keutamaan Allah Subhanahu wa taala dibanding dengan hamba-hambanya. Jadi tidak ada bandingannya bulan Ramadan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Ini keutamaan bulan Ramadan. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, maka Allah SWT akan mengharamkan jasadnya dari api neraka. Ini keuntungan yang sangat besar bagi kita umat Islam, bagi kita semua orang mukmin, bahwa dengan kita bergembira dengan datangnya Ramadan itu merupakan tameng bagi kita, merupakan penghalang bagi kita dari api neraka.
Tapi ini bukan hanya bergembira saja, tapi setelah masuk bulan Ramadan kita mengerjakan puasa Ramadan dan kita mengerjakan salat tarawih sebagaimana disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Man shalla Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddam. Barang siapa yang berpuasa di dalam bulan Ramadan, maka dia dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini khusus orang yang berpuasa. Bagi orang yang tarawih, hadis yang lain disebutkan man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berdiri atau mengerjakan salat tarawih, salat sunnah di dalam bulan Ramadan, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu. Ini betapa besarnya keagungan di dalam bulan Ramadan. Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang lain menyebutkan bahwa bulan Ramadan ini awaluhu rahmah. Bulan Ramadan yang pertama, tanggal pertama 1 sampai 10 adalah rahmah. Wa awsatuhu maghfirah. Pertengahan bulan Ramadan yang kedua yaitu tanggal 11 sampai tanggal 20 adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa akhirahu ikun minan nar. Dan akhirnya bulan Ramadan yaitu tanggal 21 sampai tanggal 30 adalah pembebasan dari api neraka. Jadi kalau tanggal 1 itu sudah terbukti bahwa kalau masuk bulan Ramadan itu masyarakat itu berlomba-lomba untuk masuk ke mushola, masuk ke masjid untuk melaksanakan tarawih dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Itu adalah bentuk dari rahmatnya Allah kepada umat mukmin. Tapi setelah masuk fase yang kedua, yaitu maghfirah ampunan dari Allah, maka itu berkurang, masjidnya mulai berkurang dari jamaahnya. Sofnya bertambah maju. Biasanya 10 sof berkurang menjadi 9 sof. Keesokan harinya berkurang lagi dari 8 sof. Begitu akhirnya sampai di akhir Ramadan yang ketiga, yaitu Idkun minan nar, pembebasan dari api neraka, mulai tanggal 21 sampai tanggal 30. Itu orang-orang yang sudah terbiasa beribadah di luar bulan Ramadan, memasuki bulan Ramadan mereka sudah terbiasa juga dan mereka sudah tegar dalam melaksanakan ibadah yang ada di dalam Ramadan, seperti melaksanakan salat tarawih, seperti melaksanakan darusan di dalam bulan Ramadan. Jadi akhir-akhirnya itu adalah saringan. Kalau tanggal 1 sampai 10 banyak yang masuk ke mushola masjid, tanggal 11 sampai 20 pesan yang disaring itu mulai rontok, dan yang tanggal 21 sampai akhir ini mulai kelihatan yang murni. Itu kalau yang dari awal itu mengerti bahwa tanggal 21 sampai akhir itu adalah pembebasan dari api neraka, maka mereka tidak akan turun dari mushola. Karena mereka tidak ngerti, mereka sehingga tidak ikut untuk tarawih. Dan bahkan sebagian dari umat Islam, padahal bulan Ramadan itu termasuk bulan diskon-diskonnya pahala, diobral pahala. Tapi dari sebagian umat Islam ini, semakin bulan Ramadan ke belakang, mereka semakin berkurang ibadahnya. Bahkan Nabi Muhammad SAW bersabda, di dalam bulan Ramadan itu ada Lailatul Qadar. Untuk kamu mencari malam Lailatul Qadar itu, maka harau carilah, bahasa Jawanya izin kamu, yaitu mencari bulan malam Lailatul Qadar di tanggal 10 akhir. Itu kalau kita ingin mencari malam Lailatul Qadar. Tapi sebagian umat Islam itu
tambah akhir bulan Ramadan semangat ibadahnya semakin berkurang. Karena apa? Mereka sebelumnya seperti yang dikatakan kemarin, bulan Rajab tidak dipersiapkan dengan istighfar, bulan Sya'ban seperti saat ini mereka tidak memperbanyak membaca sholawat. Akhirnya bulan Ramadan begitu obrolan pahala, obrolan diskonnya pahala, mereka tak begitu berebut. Karena apa? Mereka belum mempersiapkan di bulan-bulan sebelumnya, itu bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Di dalam bulan Ramadan ini banyak fadilah dan keutamaan-keutamaan yang Allah janjikan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Dikatakan dalam satu hadis, jika ada malam pertama bulan Ramadan, maka dikatakan barang siapa yang hendak beribadah kepada Allah, maka beribadah kepada Allah di malam itu, berdoa kepada Allah di malam itu, dan mintalah kepada Allah, mintalah ampun kepada Allah di bulan malam itu. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat kiraman katibin di dalam bulan Ramadan untuk menulis semua kebaikan-kebaikan umat Nabi Muhammad dan tidak menulis kesalahan. Ini adalah keistimewaan dari bulan Ramadan khusus kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita diperintahkan untuk minta ampun kepada Allah di awal bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menulis kepada kita semua kebaikan-kebaikan itu kita, dan dihapus segala kesalahan dan tidak ditulis kesalahan-kesalahan yang sudah dijalankan. Dalam hadis yang lain, al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafar, bahwa surga itu rindu kepada 4 golongan. Surga rindu kepada 4 golongan. Yang pertama, alim Quran, orang yang membaca Al-Quran. Ada yang disuarakan di masjid, salat surah itu sudah mulai dibacakan di awal bulan Ramadan. Karena apa? Mereka memang mengharap dengan baca Al-Quran itu keistimewaan di dalam bulan Ramadan dan keistimewaan dari Al-Quran, mengharap barokah dari bulan Ramadan. Orang yang membaca Al-Quran baru seperti itu akan dirindukan oleh surga. Bahkan ulama-ulama yang terdahulu seperti Imam Syafi'i, kalau bulan Ramadan itu khusus bulan Ramadan menghatamkan 2 kali khataman. Di siang khatam 1 kali, di malam khatam 1 kali. Ini Imam Syafi'i. Karena apa? Ini kita meniru kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi Muhammad SAW bulan Ramadan itu khatam 2 kali. Sehingga kalau 1 bulan khatam sampai 60 kali. Jadi sangat beruntung orang yang membaca Al-Quran di dalam bulan Ramadan. Dan sebagian lagi yang tidak ngerti bahwa mereka yang membaca Al-Quran itu dirindukan oleh surga, yang tidak ngerti itu cuma khatam 1 kali, selebihnya tidak dari sekali. Alasannya takut tak mencapai. Jadi alasannya tidak bisa diterima seperti itu. Jadi sangat rugi kalau dalam bulan Ramadan tidak sampai menghatamkan berkali-kali untuk membaca Al-Quran, sangat rugi sekali.
begitu setiap tahunnya seperti. Jadi anak-anak yang mondok di sana itu lancar-lancar. Dalam rangka apa? Untuk mengharap supaya bisa dirindukan oleh surga. Jadi orang yang membaca Al-Quran itu dirindukan oleh surga. Wahafidhin lisan, golongan yang kedua yang dirindukan oleh surga adalah orang yang menjaga lisannya. Orang yang bisa menjaga lisannya, maka orang itu akan dirindukan oleh surga. Di lisan ini banyak dosa-dosa yang ditimbulkan oleh lisan ini. Satu, namimah, adu domba, kadhib berbohong, kemudian fitnah, memfitnah, kemudian banyak dosa-dosa yang ditimbulkan oleh lisan ini. Jadi orang yang bisa menjaga lisannya di bulan Ramadan, tidak berkata kecuali yang kebaikan, maka orang itu akan dirindukan oleh surga. Yang golongan yang ketiga yaitu mut'imil ji'an, orang yang memberi makan orang yang lapar. Orang yang memberi makan orang yang lapar. Otomatis kalau di sini itu, kalau di Indonesia itu memberi takjil. Karena orang yang puasa pasti lapar, jadi mereka memberi takjil. Takjil. Kenapa? Orang yang memberi takjil, orang yang puasa itu mendapatkan pahala puasa orang yang berpuasa, dan dirinya juga mendapat puasa dari yang dia jalankan. Jadi dapat pahala puasa double. Kemudian dia dapat pahalanya bersedekah. Jadi orang yang tak memberi takjil orang lain itu mendapat pahala berlipat-lipat. Mendapat pahalanya orang yang diberi puasa, yang diberi makan, kemudian dirinya juga dapat pahala puasanya sendiri, kemudian dapat pahala bersedekah. Besar pahalanya orang yang memberi makan orang yang lapar di bulan Ramadan. Washaimina fi syahri Ramadan, dan orang yang berpuasa di bulan Ramadan adalah orang-orang yang dirindukan oleh surga. Washaimina fi syahri Ramadan, orang yang dirindukan oleh surga, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Jadi kalau tidak ada hal-hal yang benar-benar tidak untuk berpuasa, lebih baik berpuasa. Lebih baik berpuasa. Kalau sekiranya dia kalau puasa sakit dan sakitnya tambah parah, apa itu namanya bodoh. Tapi kalau sekiranya itu masih kuat dan bisa untuk diteruskan puasa satu hari, memang kalau dibatalkan puasa. Karena kalau puasa yang dibatalkan di dalam bulan Ramadan kemudian diganti di bulan selain Ramadan itu tidak pahala keistimewaannya tidak bisa mengalahkan puasa satu hari di dalam bulan Ramadan. Jadi kita puasa satu tahun penuh untuk mengganti keistimewaan puasa Ramadan satu hari yang kita batalkan karena tidak ada udzur, maka itu tidak bisa mengalahkan puasa satu hari di dalam bulan Ramadan. Kalau puasa satu tahun penuh itu keistimewaan bulan Ramadan. Jadi masih banyak hadis-hadis yang lain tentang keistimewaan bulan Ramadan. Kemudian apa yang bisa saya sampaikan bulan Ramadan dan puasa, mudah-mudahan kita semua diberi taufik dan hidayah Allah untuk melakukan mengerjakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan puasa di dalam bulan Ramadan. Karena puasa Ramadan ini hukumnya wajib. Dalam Al-Quran disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, khusus orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhannas. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, wajib bagi kamu untuk berpuasa di dalam bulan Ramadan. Ini khusus untuk orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan kita semua dapat taufik dan hidayah dari Allah sehingga kita kuat melaksanakan puasa bulan Ramadan dan kuat melaksanakan sholat tarawih di dalam bulan Ramadan ini ya Rabbal alamin.
sekalian.